Halo teman-teman, kali ini aku akan mereview suatu aplikasi yang keren banget nih. Dan pastinya aplikasi ini bisa membantu kamu dalam mengatur keuangan. Dan bisa berbagai macam investasi juga loh. Oke, sebelum ke pembahasan, buat kamu yang baru pertama kali menonton channel ini akan membahas tentang edukasi keuangan sampai edukasi investasi. Buat kamu yang belum subscribe dulu supaya kamu dapat informasi-informasi yang bermanfaat dari channel ini. Kini hadir aplikasi all-in-one dalam mengatur suatu keuangan, yaitu namanya aplikasi Pina. Melalui aplikasi Pina ini kamu bisa mengatur keuangan sambil investasi ataupun investasi sambil mengatur keuangan. Lalu apa aja sih fitur keunggulannya? Ini adalah fitur-fitur keunggulan dari aplikasi Pina. Fitur keunggulan yang pertama adalah network tracker. Network tracker ini diartikan sebagai kekayaan bersih. Kita harus paham tentang network tracker karena network tracker ini bisa mempengaruhi kondisi keuangan kita apakah sehat ataupun buruk. Bagaimana rumusnya? Yang pertama, kamu harus mentotalkan seluruh aset yang kamu miliki lalu dikurang dengan total hutang yang kamu miliki. Nah, lalu terbitlah atau hasilnya adalah kekayaan bersih yang kamu punya. Melalui aplikasi Pina kamu nggak usah ribet-ribet lagi mengatur keuangan kamu ya, atau menentukan network tracker ini dari aplikasi Excel ataupun mencatat di buku hutang ya. Kalian cukup menggunakan aplikasi Pina, lalu aplikasi Pina akan ngeset ya ataupun otomatis mengetahui apakah kondisi keuangan kamu itu dalam keadaan sehat ataupun buruk. Bagaimana cara menentukannya? Apabila kondisi keuangan kamu yang bagus, berarti total aset kamu lebih besar daripada total kewajiban yang kamu miliki. Kalau kondisi keuangan kamu buruk, berarti total utang kamu lebih besar daripada total aset yang kamu miliki. Lalu bagaimana cara men-set network tracker melalui aplikasi Pina? Berikut caranya. Apabila kamu ingin menentukan network yang kamu miliki, silakan kamu klik tombol network di samping menu home. Nah, untuk menentukan network ini, kamu harus mengklik tombol hitam yang ada di samping kanan bawah ini. Silakan kamu menggeser lebih pelan supaya kamu terlihat ada menu aset, liabilitas, dan rekening. Silakan kamu klik aset terlebih dahulu. Untuk beberapa aset yang kamu miliki silakan kamu cantumkan di menu aset ini. Misalkan aku hanya mempunyai aset saham dan aku mencari saham apa yang aku miliki di aplikasi Pina. Misalkan aku punya saham namanya ISAT, yaitu Indosat. Dan kita tunggu Indosat, kita klik. Misalkan aku punya 10 lot ya, dengan harga rata-rata di harga 3.000, maka terlihat aku punya untung 140% dengan potensial PL itu sebesar 4.200.000. Maka kita simpan. Apabila kamu mempunyai aset yang lainnya seperti properti ataupun itu, silakan aja dicantumkan di menu aset ini. Dan kamu juga diminta untuk mencantumkan menu liabilitas. Apabila kamu mempunyai kewajiban yang harus kamu bayarkan setiap bulan, silakan kamu masukkan di liabilitas. Misalkan aku punya cicilan motor ya. Cicilan motor. Nah, cicilan motor dengan jenis liabilitas yaitu adalah kendaraan ya, karena motor. Jumlah hutangnya, total kreditnya itu motornya misalkan 30 juta. Kita simpan, lalu kita klik tombol tanpa hubungkan akun bank. Nah, jumlah hutang terbayarkan, misalkan aku udah bayar DP 3 juta nih. Nah, terus pembayaran per bulannya berapa sih motornya? Misalkan bayarnya 2 juta. Simpan, lalu tenggat waktu, misalkan setiap tanggal berapa nih pembayarannya? Tanggal 1 misalkan ya. Kita langsung lanjut, lalu kita simpan. Nah, berikut adalah mengisi menu liabilitas. Silakan kamu mengisi liabilitas yang lainnya ya. Udah banget nih untuk menentukan network melalui aplikasi Pina sehingga kamu bisa menentukan kondisi keuangan kamu sehat atau enggak. Kondisi keuangan aku sehat loh, kamu gimana? Fitur unggulan yang kedua adalah Pina Save. Aplikasi ini bisa mengatur budgeting kamu nih teman-teman. Buat kamu yang biasanya nyatet di buku ya dengan tulisan transport berapa, makan berapa, kayaknya nggak perlu deh. Melalui aplikasi Pina ini kamu bisa men-set budgeting kamu mulai dari mengatur pengeluaran sampai pemasukan kamu hanya melalui satu aplikasi saja. Nah, begini caranya untuk men-set budgeting di aplikasi Pina. Ini adalah menu save untuk kamu yang akan melakukan budgeting di aplikasi Pina.
Nah, terlihat adalah beberapa set ya budgeting yang sudah aku lakukan. Untuk kamu yang ingin tahu, kita akan lihat semua budget. Nah, akan terlihat bahwa aku telah men-set budget aku itu senilai 2 juta untuk bulan ini. Nah, aku udah men-set nih makan dan minum senilai 500.000 dan telah aku gunakan 30.000. Transportasi umum 100.000 selama sebulan dan aku telah gunakan 3.500. Hiburan 200.000. Budgetnya 200.000 udah aku gunakan 50.000 dan internet sudah aku gunakan 100.000 ya. Dan kamu juga bisa menambah kategori budget dengan klik menambah kategori budget. Misalkan kamu ingin menambahkan apa nih? Tambah budget lebih dahulu. Misalkan aku akan belanja bulanan deh. Misalkan karena aku belum belanja bulanan, silakan selesai. Dan misalkan aku akan men-set belanja bulanan ini sebesar 500.000. Masih pas gak nih dengan budget aku? Wah, ternyata masih ada ya. Nah, Pina sendiri menyarankan budget pengeluaran ini tidak lebih dari 7% dari pendapatan per bulan nih. Sehingga masih dikatakan aman ya untuk budgeting aku ini. Lalu kamu bisa tambah budget lagi. Misalkan aku akan melakukan apa nih? Misalkan kebutuhan rumah tangga aku belum beli pelan nih. Belum beli sapu, belum beli pelan nih. Aduh, masih udah kotor banget lagi. Misalkan budgetingnya 300.000 untuk beli pelan dan sabun-sabunnya itu. Udah selesai lah, langsung kita lanjut. Dan misalkan udah selesai, kita langsung ngatur. Aku langsung buka aplikasi marketplace misalkan ya. Aku udah beli kebutuhan rumah tangga senilai, kita buka namanya apa nih, sapu ya. Lalu kita cari namanya kita bayar dari apa nih? Dari uang tunai aja, misalkan COD-an. Kategorinya rumah tangga tadi kita beli di tanggal 6 September ya. Pengeluarannya berapa nih? Beli sapu 50.000 deh. Misalkan sapu lidi ya, sapu ijuk ya. Kamu juga bisa menambahkan catatan opsional supaya kamu nggak lupa, misalkan beli sapu ijuk ya. Kita lanjut, tambah. Nah, selain melakukan itu, aplikasi Pina ini bisa menghubungkan akun finansial kamu. Misalkan kamu punya m-banking ataupun e-wallet ataupun sejenis rekening-rekening yang biasa kamu lakukan ataupun kamu punya, kamu bisa menghubungkan akun m-banking kamu di aplikasi Pina. Sehingga kamu bisa mengetahui ya sisa saldo ataupun dari transaksi-transaksi yang dilakukan e-wallet kamu. Misalkan kamu sering menggunakan GoPay ya, OVO ataupun m-banking, kamu bisa memasukkan akun m-banking kamu di aplikasi Pina supaya kamu bisa men-set budget ini lebih mudah dalam satu aplikasi. Fitur ketiga ini adalah Pina Goals. Buat kamu yang masih pemula ataupun masih bingung investasi kemana karena kamu nggak tahu tujuannya kemana, investasi saham ataupun reksadana, Pina Goals ini sangat membantu kamu. Misalnya kamu ingin ataupun punya cita-cita mau beli rumah senilai 200 juta dan kamu harus mewujudkannya itu 10 tahun yang akan datang. Nah, kamu silakan tulis impian kamu ataupun set investasi yang akan kamu lakukan membeli rumah itu melalui Pina Goals. Misalkan kamu beli rumah dan tujuannya itu misalkan harganya 200 juta akan dibeli 10 tahun yang datang, dan kamu termasuk investor yang apa nih, yang agresif ataupun yang apa, jadi kamu tinggal atur aja. Kalau misalkan kamu agresif berarti kamu akan lebih cepat membeli rumah itu dan kamu mendapatkan keuntungannya lebih dan lebih cepat ya kalau agresif itu. Nah, nanti Pina akan mengatur sebaiknya uang kamu beberapa persen akan ditaruh di saham ataupun di reksadana. Nah, mudah banget kan? Lalu Pina Goals ini kamu nggak usah ribet banget. Fitur keempat adalah Pina Invest. Buat kamu yang sudah jago ataupun sudah mahir dalam investasi saham ataupun reksadana, kamu bisa langsung menyusun portofoliomu sendiri. Kamu bisa mencari saham apa yang kamu sukai, tinggal cari saja, ataupun reksadana kesukaan kamu. Nah, enaknya di aplikasi Pina ini kamu bisa membaca fundamental perusahaan yang baik itu bagaimana, mulai dari market cap ataupun dari harga wajarnya, kamu bisa membaca informasi lengkap melalui Pina Invest ini. Jadi jangan khawatir kamu salah membaca informasi, karena informasi di aplikasi Pina ini sangat lengkap dan sehingga kamu bisa menentukan tujuan investasi kamu lebih baik kemana. Fitur kelima adalah Pina Classroom. Kamu bisa membaca artikel-artikel ya, mulai dari basic untuk melakukan investasi sampai kamu bisa menjadi profesional hanya membaca artikel.
Bacaannya enak dibaca dan mudah dipahami untuk kamu yang masih pemula bahkan ya. Jadi kamu silakan baca-baca supaya bisa meningkatkan kemampuan kamu. Fitur selanjutnya adalah kamu bisa konsultasi gratis bareng CFP. Buat kamu yang masih kurang puas belajar sendiri di artikel-artikel yang telah disediakan Pina, kamu bisa langsung konsultasi gratis bareng perencana keuangan di Pina. 3 set jadwal yang kamu mau dan informasi lengkap ada di aplikasi. Fitur ketujuh dan sekaligus fitur terakhir, aplikasi Pina ini banyak menyelenggarakan promo dan webinar yang diadakan setiap seminggu sekali. Nah, di sini juga ada halaman khusus promo dan event loh teman-teman yang akan dan sedang berlangsung ya. Jadi kamu harus masuk ke menu promo, lalu kamu bisa melihat beberapa promo yang tersedia di aplikasi Pina, termasuk ada promo khusus Pina Goals juga nih. Cashback sampai 10 juta rupiah, atau kamu juga bisa ikut program referralnya Pina dengan mengajak teman kamu untuk investasi di aplikasi Pina. Ada webinar juga nih di hari Kamis, jadi kamu harus tetap stay tune di aplikasi Pina. Dari fitur-fitur yang tadi telah aku sebutkan, menurut aku aplikasi Pina ini yang pertama adalah tampilannya simple dan mudah digunakan. Yang kedua, informasi-informasi yang disajikan telah terintegrasi dengan berbagai macam aspek keuangan. Yang ketiga, cukup dengan satu aplikasi untuk mengatur keuangan. Yang keempat adalah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, menurut aku aplikasi Pina ini sangat direkomendasikan untuk kamu yang baru memulai investasi ataupun sudah memulai, minimal untuk mengatur keuangan. Untuk kamu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Pina, silakan hubungi customer service ataupun tulis di kolom komentar dan pastinya nanti aku jawab. Untuk link download aplikasinya silakan klik di tombol deskripsi dan silakan download dengan menggunakan kode referral aku supaya kamu dapat bonus-bonus dan promo-promo yang menarik tentunya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.